saya sendiri Farifah Zahra. Saya Nisa Tayari Zahra. Saya Rima Biana. Saya Ahmad Al-Fikri. Saya Legita Fajrun Oktaviayu. Saya Ahmad Fadil Hakim. Kami dari semester 5 Pendidikan Biologi Universitas Pakuan akan praktikum mengenai potensial air. Potensial air adalah tingkat kemampuan molekul-molekul air untuk melakukan difusi. Tujuan praktikum ini adalah untuk menentukan potensial air jaringan umbi kentang. Gelas ukur, cawan petri, aluminium foil, silet dan pipet tetes, 6 tabung reaksi, dan ada timbangan digital. Gunakan yaitu metilen blue dan sukrosa. Larutan sukrosa dengan konsentrasi 0 molar, larutan sukrosa dengan konsentrasi 0,2 molar, larutan sukrosa dengan konsentrasi 0,4 molar, larutan sukrosa dengan konsentrasi 0,6 molar, larutan sukrosa dengan konsentrasi 0,8 molar, dan larutan sukrosa dengan konsentrasi 1 molar. 1 buah kentang yang dipotong kecil-kecil. Teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk melakukan praktikum potensial air. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat sampelnya, yaitu kentangnya. Nah, kentangnya ini kita menggunakan pelubang gabus, lalu kita tusuk kentangnya seperti ini, dan kemudian jika sudah tembus, cabut. Dan kita keluarkan menggunakan paku. Setelah menggunakan paku, kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah didapatkan hasil seperti ini, lalu kita potong-potong 1 cm 1 cm seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menimbang kentangnya. Yang pertama, kita timbang kentang yang pertama dulu. Nah, yang pertama telah kita ukur. Di sini untuk perlakuan yang kontrol, kita mendapatkan berat kentang 3,26 gram. Yang perlakuan untuk 0,2 3,23 gram. Untuk perlakuan 0,4 3,27 gram. Untuk perlakuan 0,6 3,07 gram. Untuk perlakuan 0,8 3,19 gram. Dan yang terakhir perlakuan 1,0 seberat 3,16 gram. Nah, teman-teman, semuanya sudah disiapkan. Jangan lupa siapkan metilen glue-nya, dan jangan lupa siapkan timbangan dan aluminium foil untuk menutup lubang reaksinya. Selanjutnya kita isikan larutan sukrosa ini sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi A dan tabung reaksi B. Ini untuk tabung reaksi A, ini untuk tabung reaksi B. Baik. Pertama kita ukur dulu. Ini sudah terukur 10 mili. Kita masukkan. Yang pertama, kemudian kita masukkan potongan irisan kentang tadi, masing-masing 10 potong ke dalam satu tabung reaksi. Nah, yang tadi kita sudah tandai ini untuk perlakuan yang 0, untuk perlakuan 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1. Nah, kita masukkan ke tabung set A. Setelah ditutupi menggunakan aluminium foil, kemudian kita tambahkan metilen blue ke dalam tabung set B. Nah,
Setelah kita tutupi dengan aluminium foil, kita hitung waktunya selama 60 menit dan kita goyangkan tabung reaksi semua ini selama 20 menit sekali. Setelah 20 menit, kita goyangkan tabung reaksi set A secara perlahan untuk mendapatkan keseimbangan. Kita goyangkan. Mulai lagi selama 20 menit kemudian, nanti lakukan perlakuan yang sama, goyangkan secara perlahan sampai 20 menit ketiga sampai 60 menit. Nah, teman-teman, setelah 60 menit kita buka, tutup aluminium foilnya pada set tabung reaksi. Lalu kita keluarkan irisan umbi kentang dari masing-masing tabung menggunakan spatula yang sesuai dengan konsentrasinya. Jadi setelah ini timbanglah kembali irisan umbi yang telah kita angkat dan biarkan larutan bekasnya tetap berada di dalam tabung reaksi. Nah, setelah kita menimbang umbi kentang tadi dan mendapatkan data perubahannya, kita lanjut untuk mengetes larutan bekas tadi dengan larutan sukrosa dari tabung reaksi set B yang konsentrasi awalnya sama. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya penurunan massa atau berat umbi kentang setelah melakukan percobaan selama 60 menit dengan melakukan perendaman dengan konsentrasi larutan yang berbeda-beda. Dari data yang didapatkan menunjukkan bahwa sifat larutan sukrosa adalah hipertonis, yaitu larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut daripada sel yang ditempatkan. Oleh karena itu, kentang kehilangan air dan beratnya semakin berkurang.